Halo semuanya, ketemu lagi di kelas manajemen operasi. Hari ini kita akan membahas salah satu keputusan operasi yaitu penjadwalan dengan tema yang lebih spesifik yaitu production planning and control. Nah, kita mulai dari definisi production and planning control. PPC itu adalah suatu rencana jangka pendek untuk mengelola proses produksi yang telah direncanakan dalam rencana jangka panjang sebelumnya. Tentu salah satu fungsinya adalah untuk pengendalian atau pengawasan seluruh pelaksanaan aktivitasnya. Kemudian tujuannya secara spesifik adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh penggunaan sumber daya ya, termasuk tenaga kerja, mesin, material ya, untuk menghasilkan output yang paling efisien di waktu yang paling efisien juga. Supaya tentunya bisa memenuhi kebutuhan untuk pembeli ya. Nah, indikator pelaksanaan PPC akan dikatakan buruk kalau ya pertama banyak barang menumpuk, kemudian mesin-mesin banyak yang menganggur ya, kemudian tenaga kerja banyak yang mondar-mandir tidak ada yang dikerjakan dan penyerahan barang sering terlambat ya. Jadi semua ini sebetulnya bisa dilihat dari ketepatan waktu untuk pelaksanaan produksi. Nah, begitu terlambat berarti ada kemungkinan potensi-potensi inilah yang kemungkinan terjadi di perusahaan tersebut. Nah, untuk melaksanakan perencanaan ya dalam produksi terutama beberapa teknik itu bisa dipakai. Di antaranya ya dengan prinsip-prinsip optimasi, misalnya dengan linear programming, queuing theory, simplex teknik, kemudian transportation teknik. Atau prinsip-prinsip analisa, yaitu program evaluation and review teknik dengan critical path method dan break-even analysis. Nah, khusus untuk materi hari ini, kita akan coba gunakan PERT ya, dengan mengidentifikasi critical path method untuk penjadwalannya. Nah, untuk membuat PERT itu Anda harus membuat dulu yang disebut dengan network planning ya. Network planning itu adalah teknik dalam perencanaan untuk mengelola suatu proyek ya. Nah, proyek itu pasti terdiri dari banyak kegiatan yang saling susul menyusul ya, atau juga bisa jalan bersama-sama atau ada yang menunggu satu sama lain dengan waktu-waktunya tertentu. Nah, kalau di manajemen proyek, Anda harus bisa mengidentifikasi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mengelola sebuah proyek. Nah, untuk metode networknya sendiri, di sini ada beberapa pendekatan. Pertama, Anda bisa menggunakan critical path method ya untuk membantu terutama dalam penjadwalan seluruh sumber daya, baik tenaga kerja, material maupun uang ya. Kemudian membuat suatu gambaran tentang susunan kegiatan yang juga berfungsi untuk mempermudah fungsi pengawasan sehingga seluruh pekerjaan dalam proyek itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, kemudian ada juga program evaluation and review teknik. Nah, biasanya ini digunakan untuk proyek yang pertama kali menggunakan estimasi probabilistik ya dari jalur probabilistik network dan waktu penyelesaian network. Kita akan menggunakan salah satu pendekatan tersebut untuk materi hari ini. Nah, tahapannya pertama, Anda harus menguraikan dulu berbagai aktivitas untuk menyelesaikan sebuah proyek. Pasti banyak kan ya, misalnya untuk membangun jembatan, itu kan pasti banyak aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Itu Anda harus membuat daftarnya. Tapi jangan terlalu detail dan jangan juga terlalu umum ya, karena akan mempersulit fungsi pengawasannya atau kontrolnya. Nah, untuk menyusun
relationship atau hubungan aktivitas ya, berarti pertimbangannya adalah Anda harus mengetahui aktivitas apa yang harus dilakukan duluan dan aktivitas apa yang langsung mengikuti atau aktivitas apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian Anda juga harus mengetahui waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas ya, dengan memperhatikan kendala-kendala yang mungkin terjadi seperti misalnya jumlah tenaga kerja, waktu, dan juga space tempat kerja. Nah, langkah pertama itu biasanya kita akan membuat diagram network ya atau network planning. Nah, diagram network ya bisa menggunakan dua jenis pendekatan yaitu activity on arrow atau activity on node. Nah, untuk materi hari ini kita akan menggunakan activity on arrow ya. Kalau dalam pengelolaan proyek dalam dunia praktis, pasti ada software yang diperlukan. Nah, biasanya software tersebut adalah manajemen proyek ya. Jadi materi hari ini lebih ke memberikan gambaran logika berpikir dari penggunaan software tersebut yang Anda akan lakukan secara manual di materi ini. Tapi kalau untuk skripsi atau untuk pekerjaan Anda sebagai di tim produksi, tentunya Anda pasti akan membutuhkan software pendukung. Nah, untuk menggambar diagram network dengan activity on arrow, ada simbol-simbol yang harus diketahui. Pertama, simbol aktivitas yang disimbolkan dengan tanda panah. Ya. Kemudian, event. Event itu disimbolkan dengan lingkaran atau node. Ya. Jadi event itu adalah aktivitasnya ya atau peristiwa atau kegiatannya yang harus Anda ketahui dulu semuanya. Nah, satu node itu bisa terdiri dari 3 gambar ini ya, 3 bagian ini. Ada I ya, bisa Anda lihat I itu adalah nomor urut ya. Kalau IIT itu yang kanan atas, itu ada earliest event time, atau nanti Anda akan menghitung waktu maju, ya sederhananya. Nah, sementara yang bawahnya, LET, itu adalah latest event time. Latest event time itu sederhananya nanti pada saat Anda menghitung adalah waktu mundur. Ya. Jadi yang kanan atas atau IIT itu adalah waktu maju, yang kanan bawah atau LET itu adalah waktu mundur. Sementara I adalah nomor urut. Nah, kemudian simbol-simbol yang lain, pertama ada garis panah putus-putus. Nah, garis panah putus-putus itu artinya 2 aktivitas yang berhubungan tapi tidak punya waktu. Jadi tidak ada keterangan waktunya di aktivitas tersebut. Jadi hanya menunjukkan bahwa ini ada keterkaitan, ya, ada keterkaitan tapi tidak ada waktunya. Kemudian slack. Istilah slack itu adalah aktivitas ya yang memiliki waktu penyelesaian lebih cepat ya sehingga di jaringan aktivitas ini ada waktu renggang gitu ya. Jadi slack itu adalah tenggat waktu yang memperbolehkan sebuah aktivitas atau event bergeser dari jadwalnya atau ada waktu longgar menunggu ya sehingga aktivitas lainnya selesai. Kemudian ada juga istilahnya critical path atau lintasan kritis. Lintasan kritis itu adalah aktivitas yang menggunakan waktu penyelesaian paling lama, ya. Jadi kalau aktivitasnya paling lama tidak boleh ada terlambat, tidak boleh ada slack, ya. Kalau ada slack, kalau ada keterlambatan, maka akan membuat seluruh penyelesaian proyek menjadi terlambat, gitu ya. Jadi critical path itu sederhananya adalah lintasan yang tidak ada slack-nya, tidak ada waktu menganggur. Nah, ini contoh ya, contoh. Satu aktivitas itu paketnya node, arrow, node. Ini satu aktivitas. Misalnya ini pekerjaan A ya. Pekerjaan A itu ya bisa, misalnya kalau misalnya membangun jembatan. A itu bisa mulai dari membuat desain misalnya ya. Nah, itu aktivitasnya node, arrow, node. Jadi satu aktivitas itu paketnya selalu node, arrow, node. Nah, kalau ada gambarnya kayak gini, ini artinya apa? B dikerjakan setelah A. Gitu ya. Seperti ini. B dikerjakan setelah A. Kalau gambarnya begini berarti apa?
B, C, dan D dikerjakan setelah A. Ya, jadi setelah A itu baru bisa menyelesaikan B, C, D. Nah, lihat ya, ini aktivitas B, node, arrow, node. Aktivitas C, node, arrow, node. Aktivitas D, node, arrow, node. Sama. Ya. Nah, kalau gini apa? Ya, D, E, F dikerjakan setelah aktivitas A dan B selesai. Nah, kalau ini ya gambar ketiga ini ya. Jadi aktivitas D dan aktivitas E dan aktivitas F itu dikerjakan setelah A dan B selesai. Nah, itu gambarannya ya kalau misalnya diuraikan. Nah, kalau dummy itu sekali lagi menunjukkan adanya hubungan antara dua aktivitas tapi tidak punya waktu. Jadi simbolnya itu adalah garis panahnya putus-putus. Nah, ini gambar yang contoh yang dummy ya. Ini contoh dummy. Nah, nggak mungkin ya kalau node ke node itu ada dua panah. Jadi ini tidak benar gambarnya ya. Kalau node itu kalau ada dua panah berarti ada dua node ya. Seperti ini contoh. Nah, ini ya. Ini kan satu node ada 3 panah, tapi ada 3 node juga. Jadi tidak mungkin antara node ke node yang sama itu lebih dari satu panah. Nah, kita sekarang langsung ke latihan soal. Diketahui data aktivitas ya, serta aktivitas yang mendahuluinya, serta lama waktu penyelesaian. Sebagai berikut. Nah, ini aktivitasnya karena contoh soal ya tentu saja sederhana ya, cuma 6. Tapi kan Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda membuat suatu produksi atau membangun suatu bangunan, kan nggak mungkin ya aktivitasnya cuma 6. Biasanya di skripsi aja puluhan ya, skripsi itu puluhan aktivitas. Ini contoh ya. Aktivitas A, aktivitas sebelumnya tidak ada, waktunya 2 hari selesainya. Aktivitas B, aktivitas pendahulunya A, waktunya 4 hari. Aktivitas C, pendahulunya A, selesainya 2 hari. Aktivitas D, pendahulunya B, selesai 3 hari. Aktivitas E, sebelumnya C, selesai 3 hari. Aktivitas F, sebelumnya D dan E, harus selesai, diselesaikan dalam waktu 3 hari. Nah, pertanyaannya, biasanya ini paketnya selalu seperti ini ya. Pertanyaannya itu, pertama, gambarkan network diagramnya. Ya. Kemudian, waktu menyelesaikan proyeknya berapa lama. Kemudian, mana lintasan kritisnya, dan select time-nya di mana aja. Nah, kemudian ada juga Gantt chart. Tapi kalau di soal UAS, itu biasanya saya tidak minta Anda buat Gantt chart. Saya biasanya minta poin 1, 2, 3, 4. Kalau di skripsi Anda bikin sampai Gantt chart. Ya. Nah, cara cepat, biasanya kalau saya membuat network planning, ya diagramnya, itu saya lihat dulu yang node-nya itu lebih dari satu, seperti ini. D dan E. Ini artinya apa ini? D dan E harus mengerucut kepada satu node. D dan E itu harus mengerucut kepada satu node. Ya. Nah ini nih, ini trikinya berarti di soal ini adalah di F. Karena sebelum F harus ada satu node yang bersumber dari D dan E. Untuk membuat network diagram ini biasanya Anda harus mulai dengan pensil dulu, pensil penghapus, karena sering salah kalau dibuat gambarnya secara manual ya. Beda dengan kalau Microsoft Project. Tapi untuk soal ini silakan Anda tulis secara manual, jangan pakai Microsoft Project dulu ya. Nah, contoh yang tadi saya sudah buat sampai selesai, tapi saya akan jelaskan ke Anda, perhatikan baik-baik. Pertama, A pendahulunya tidak ada ya. Ini kita mulai dari 0. Ini ingat ya, ini adalah nomor urut 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah nomor urut. Ini adalah waktu maju kanan atas. Yang bawah, kanan bawah itu adalah waktu mundur. Ingat ya. Jadi kita sekarang fokus ke nomor urut dan waktu maju ya. A diketahui dari soal, pendahulunya tidak ada. Waktunya 2 hari. A, di sini di panahnya tulis A. Tulis 2 hari ya.
Nah, terus jangan lupa, satu aktivitas kan tadi saya sudah bilang ya, paketnya itu adalah node, arrow, node. Jadi, untuk membuat A itu harus terdiri dari node, arrow, node. Nah, jadi Anda buat dulu begini, satu paket ini, kemudian Anda tulis di sini nomor urut 1. Di sininya tulisnya apa? 0 ditambah 2. Taruh 2 sini. Kemudian yang kedua B. Kita balik lagi. B, pendahulunya A, waktunya 4 hari. B, pendahulunya A, waktunya 4 hari. Nah, ini karena sudah hasil uji coba berapa kali, jadi gambarnya udah bagus ya. Tapi kalau Anda mungkin kalau masih baru pertama, pasti Anda butuh berapa kali dihapus ya. Makanya saya sarankan pakai pensil dulu. B, pendahulunya itu adalah A. Ini A. Waktunya 4 hari. Nah, ini gambar node-nya. Jadi, satu aktivitas kan node, arrow, node. Jangan lupa ya. Ini. Tulis nomor urut 2, waktunya 4 hari. Berarti 2 tambah 4, 6. Taruh sini. Nah, selesai. Kemudian, yang ketiga C. C pendahulunya A. Waktunya 2 hari. Oh, C juga A nih. Berarti ada panah lagi ke sini. Gambar node. Ini pendahulunya A. C waktunya 2 hari. 2 tambah 2, 4. Taruh di sini di kanan atas. Kita fokus ke kanan atas dulu ya, karena waktu maju. Jangan lupa nomor urutnya 3. Kemudian, D. D pendahulunya B. Ya. Nah, kalau saya jadi Anda, saya akan fokus. D. Di sini dimension juga nih. D sama E akan mengerucut menjadi satu node ini. Karena sebelum F, D, dan E. Berarti D dan E akan menjadi satu node. Ingat-ingat dalam pikiran Anda. D sebelumnya B. D. Bikin satu node. Ini B. Sebelumnya D ya. D 3 hari. 6 tambah 3, 9. Ya kan? Kemudian, yang berikutnya E. E sebelumnya C. Waktunya 3 hari. Ingat, D dan E berarti akan menjadi satu node. E pendahulunya C. Nah, ini yang saya maksud satu node. D dan E itu harus jadi satu node. Karena apa? Karena sebelum F, D dan E. Ya, sebelum F itu kan D dan E. D dan E berarti akan menjadi satu node. E sebelumnya C. 4 tambah 3. Karena E kan 3 hari ya selesainya ya di soal. 4 tambah 3, 7. Harusnya di sini kan 7 ya. Nah, masalahnya yang mengisi di sini kan sumbernya bisa dari sini, 6 tambah 3, atau 4 tambah 3. 6 tambah 3 kan 9. 4 tambah 3, 7. Nah, yang dipilih kalau waktu maju, yang di kanan atas, itu yang paling lama. Jadi pilihannya kan antara 9 atau 7 kan di sini ya. Antara 6 ditambah 3, 9. Atau 4 tambah 3, 7. 9 dengan 7 besaran 9. Jadi simpannya 9 di sini, 9 hari. Ya, kalau waktu maju, ingat pilih yang terbesar angkanya. Kemudian setelah D dan E selesai, ini jangan lupa kasih nomor urut ya 4. F. F sebelumnya D dan E. Waktunya 3 hari. F 3 hari. Nah, sebelumnya D dan E. Pas ya, tinggal bikin satu node lagi. Ini F ya. 9 tambah 3, 12. Udah selesai untuk waktu maju. Ya. Gambarnya langsung kelihatan bagus, tapi kalau misalnya Anda baru pertama kali buat, pastilah Anda butuh banyak revisi. Nah, sekarang sudah waktu maju, kita menghitung waktu mundur. Ini kita baru ngegambar dulu ya, belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. 12 hari, taruh langsung di bawahnya 12 hari ya, di LET, di bawahnya, di kanan bawah. Taruh 12 hari, kita mundur. 12 kurang 3, 9, taruh di bawah. Ya. 9
kurang 3, 6. Taruh sini. 9 kurang 3, 6. Taruh sini. 6 kurang 4, 2. 6 kurang 2, 4. Nah, ini sini 2 aja, Bu. Karena dia berasal dari 2 sumber, kalau hitung mundur, Anda pilih yang paling kecil. Jadi 6 kurang 4, 2. Tulis dulu di luar Anda sini. Tulis 2. 6 kurang 2, 4. Tulis dulu di luar 4. 4 sama 2 bandingin. Besar mana? Besar 4. Oh, berarti yang dipilih yang kecil kalau waktu mundur. Taruh sini 2. 2 kurang 2, 0. Jadi di ujung ini harus 0 sama 0. Kalau pas Anda ngitung mundur enggak 0, nah berarti ada yang salah. Nah, sekarang kita identifikasi slack. Tadi yang ada slack di mana aja? Pertama, pas maju di sini ya, antara milih yang 9 ini dari sini atau dari sini kan? Nah, karena yang dipilihnya yang ini, berarti slack-nya ada di E. Karena E kan nggak dipakai ya. 4 tambah 3, 7. Nggak dipakai kan. Slack-nya 2 di sini di E. Pada saat mundur, yang dipakai yang B kan. 6 kurang 4, 2. 6 kurang 2, 4. Yang dipakai yang B. Berarti slack-nya ada di C. C-nya slack-nya 2. Nah, dah selesai. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Lama waktu penyelesaian berapa? 12 hari. Lihat dari sini. Ya. Nih. Lintasan kritisnya apa? Lintasan kritis adalah lintasan yang tidak ada slack. Nah, sekarang kan slack-nya cuma ada di C sama di E. Berarti ini bukan lintasan kritis. Yang lintasan kritis adalah A, B, D, F. Ya. Lintasan kritis adalah yang slack-nya 0. Sudah saya bold pakai merah. Nah, ini lintasan kritis. Sudah menjawab ya. Kemudian, aktivitas mana yang ada slack-nya? Yaitu C dan E. C dan E slack-nya 2 hari. Ya, sehingga mereka bisa nunggu 2 hari. Bisa nyantai 2 hari sampai misalnya yang B-nya selesai. Atau yang E bisa nyantai 2 hari sampai yang D-nya selesai. Ya. Untuk aktivitas yang lain tidak ada slack. Dah, sekian. Nah, terakhir buat Gantt chart. Kalau Gantt chart itu sebetulnya tanpa Anda membuat diagram network planning-nya juga sudah bisa ya. Anda kan tinggal lihat aja dari tabel. A dari soal 2 hari. B pendahulunya A, berarti mulainya dari sini berapa hari? 1, 2, 3, 4 hari. Ya. C pendahulunya A, berarti mulainya pas A selesai 2 hari, dan seterusnya. Kalau Gantt chart sebetulnya bisa digambar tanpa Anda membuat network planning yang ini dulu sebetulnya ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda ditanya berapa lama waktu penyelesaian, mana lintasan kritis, dan mana aktivitas yang ada slack, Anda harus membuat dulu ini. Ya, network planning diagramnya harus dibuat dulu. Nah, kalau skripsi tentunya Anda tidak akan melakukan ini secara manual. Ya, Anda akan membuatnya dengan aplikasi komputer. Jadi materi network planning ini sebetulnya untuk melogikakan sistem informasi yang digunakan. Ya, oke, itu saja untuk materi hari ini. Ya, silakan Anda kerjakan tugas. Pastilah akan keluar di ujian dan juga mungkin akan bermanfaat pada saat Anda nanti ngambil skripsi. Sekian kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.